Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kali ini kita akan membahas yang namanya perlindungan sistem informasi. Sistem informasi dibuat dengan tujuan supaya pekerjaan itu lebih efektif dan efisien. Dan terbukti dengan sistem informasi, pekerjaan menjadi terbantu, menjadi lebih baik. Namun demikian, sistem informasi ini karena terhubung dengan banyak koneksi di dalam dan di luar, sistem informasi ini perlu yang namanya perlindungan. Artinya ketika sistem informasi dari ada, tidak ada menjadi ada, dari nggak ada dibuat, itu setelah dibuat harus dipelihara, harus dilindungi. Nah, beberapa kejadian kita bisa melihat di saluran media sosial atau televisi, banyak kejadian yang menimpa pelanggan atau menimpa orang dalam sistem itu karena ada intervensi, ada serangan dari luar yang bisa mengakibatkan terganggunya pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, sistem informasi manajemen sebagaimana Anda tahu itu tulang punggungnya operasional modern. Di sebuah sistem itu di dalamnya bisa menyimpan aset digital seperti data keuangan, informasi pelanggan yang sensitif, catatan karyawan, dan lain sebagainya. Jadi sistem informasi ini yang di dalamnya ada data-data itu data-data penting harus dilindungi. Mengapa harus dilindungi? Yang pertama, karena ancaman cyber. Berdasarkan data, Indonesia menghadapi lonjakan serangan cyber yang drastis, mencapai 266 juta serangan pada tahun 2021 saja. Dan serangan ini terus berlangsung sampai saat ini. Jadi ancaman cyber ini harus dipertimbangkan, harus dilihat kembali, karena dampaknya luar biasa. Berikutnya, kerugian besar yang ditimbulkannya jika sistem informasi tidak dilindungi. Nah, yang kedua, kerugian besar atau kebocoran data atau gangguan sistem dapat mengakibatkan kerugian finansial, mulai dari hilangnya reputasi, sanksi hukum, dan bahkan kolapsnya operasional. Jadi dua hal penting ini mesti dilindungi sebuah sistem informasi karena ancaman cyber yang semakin meningkat dan kerugian besar yang ditimbulkannya. Ancaman yang bisa kita dapatkan dan resiko nyata pada sistem informasi itu datangnya seperti saya bilang tadi bisa dari banyak arah, baik eksternal maupun internal. Internal misalkan terjadinya perubahan data yang dilakukan oleh orang dalam. Perubahan manipulasi data yang dilakukan orang dalam itu adalah resikonya, ancamannya itu. Yang eksternal ketika orang lain bisa intervensi secara eksternal, bisa masuk ke sistem kita itu juga ancaman. Karena dia bisa mengambil alih atau merugikan perusahaan secara umum. Nah, serangan saat ini di era IT ini lebih banyak didapatkan dari serangan cyber yang banyak banget dan sering sekali. Contoh nyata dari Kementerian Keuangan mencatat 9,3 juta serangan cyber antara Januari sampai November. Ini membuktikan, menunjukkan betapa agresifnya serangan terhadap institusi penting.
mulai dari pencurian data sensitif, manipulasi informasi vital, kerusakan sistem operasional, akses tidak sah ke jaringan itu ancaman dan serangan cyber yang masif, artinya terus berlangsung dan terus berulang dan jumlahnya tidak semakin sedikit tapi semakin besar. Oleh karenanya perlu yang namanya 3 pilar keamanan sistem informasi manajemen. Yang pertama, kerahasiaan. Jadi sistem informasi harus bisa memastikan bahwa data dan informasi hanya dapat diakses oleh individu atau entitas yang memiliki otorisasi dan hak akses yang sesuai. Jadi yang pertama itu rahasia. Yang kedua, integritas. Orang-orang di dalamnya harus menjamin, di dalam sistem informasi ya, harus bisa menjamin bahwa data akurat, lengkap, dan tidak mengalami perubahan atau manipulasi yang tidak sah selama penyimpanan, pemrosesan, dan transmisi. Berikutnya, yang ketiga adalah ketersediaan. Sistem harus bisa memastikan bahwa sistem informasi dan data dapat diakses serta digunakan untuk pengguna yang berwenang kapanpun dibutuhkan. Jadi setiap saat ada hal yang dibutuhkan, datanya selalu ready dan tersedia. Nah, bagaimana strategi perlindungan utama dalam sistem informasi? Nah, yang pertama itu dengan cara enskripsi data. Jadi semua data dilindungi, ya, data-data sensitif dilindungi, disimpan dan ditransmisikan. Kenapa harus ditransmisikan? Ini untuk mencegah akses tidak sah bahkan jika data bocor. Jadi perlindungan utama dalam SIM yang pertama enskripsi data, yang kedua kontrol akses yang kuat. Jadi dalam sistem itu kan ada yang namanya pengguna, ada admin, ada editor, ada administrator, itu harus ada role-nya yang jelas. Siapa yang berhak menggunakan, siapa yang tidak berhak, itu harus jelas. Jadi kontrol akses harus kuat. Yang ketiga firewall atau antivirus, melindungi jaringan dan sistem dari serangan eksternal seperti malware, virus, dan upaya peretasan. Berikutnya backup dan pemulihan. Di sini fungsinya adalah mencadangkan secara teratur dan memiliki rencana pemulihan bencana untuk memastikan kelangsungan operasional dan ketersediaan data. Selanjutnya adalah peran audit dan pemantauan keamanan. Audit dan pemantauan adalah elemen krusial. Jadi suatu sistem informasi pasti perlu diaudit. Nah, auditnya ada sendiri namanya audit sistem informasi. Ada banyak hal yang dibahas di sana, tapi sebagai pengenalan di sini kita bahas dulu bagian besarnya saja. Jadi peran audit sangat menentukan dan pemantauan keamanan. Apa saja auditnya? Itu audit keamanan berkala. Audit ini dilakukan terjadwal, bisa bulanan, bisa triwulan, bisa 6 bulan atau bahkan setahun, tergantung yang diauditnya apa. Kemudian juga ada pemantauan aktivitas sistem. Pemantauan aktivitas sistem ini dalam satu sistem itu ada log-log, ada bagian-bagian yang jika orang lain tidak tahu, mungkin orang IT bisa mengetahuinya. Jadi makanya dibagi dalam banyak level. Ketika sistem informasi dipakai,
ada yang level pengguna, ada yang level author, ada yang editor, ada yang administrator. Jadi ada yang hanya bisa melihat, ada yang bisa melihat dan mengedit, ada yang bisa mengubah semuanya. Itu aktivitas sistem bisa diketahui juga dari rule yang sudah ditetapkan. Salah satu acuannya adalah standar internasional ISO 27001 2022. Nah, ini ada studi kasus implementasi Pusat Data Diskominfo Tangerang Selatan merancang SMKI meliputi manajemen risiko yang terstruktur, kebijakan keamanan yang jelas, dan prosedur operasional yang terdokumentasi. Yang dinilai adalah penilaian risiko yang sistematis, kebijakan keamanan yang terdefinisi, dan prosedur operasional standar SOP. Jadi ada SOP-nya. Jadi namanya standar internasional. Standar internasional itu sudah ada panduannya, sudah ada apa yang harus dilakukan. Istilahnya manual mutunya ada. Jadi orang yang bekerja di standar internasional, dia memegang prosedur-prosedur yang sudah ada aturannya, sudah tertulis dari bagian ke bagian. Dari bagian ke bagian sudah terdokumentasi dan ada prosedur tetapnya. Jadi kalau Anda bekerja pada sebuah perusahaan atau instansi atau institusi yang menggunakan standar internasional, pasti sudah ada part-partnya. Apa yang harus dilihat, apa yang harus dilakukan, sudah jelas. Berikutnya, pendidikan dan kesadaran karyawan. Nah, ini penting. Jadi, suka tidak suka, sistem informasi ini yang tujuannya supaya kerjanya kita lebih enak, boleh jadi karena pengetahuannya kurang, jadi kerjanya jadi malah tidak enak. Boleh jadi sistem informasi ini kerjanya efektif dan efisien, yang terjadi malah sebaliknya. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Di antaranya adalah knowledge, di antaranya adalah SDM dari perusahaan pengguna sistem informasi sendiri. Makanya yang harus dilakukan di antaranya adalah satu, pelatihan rutin. Jadi pelatihan rutin ini digunakan untuk meningkatkan pemahaman karyawan tentang kebijakan keamanan dan kepatuhan terhadap praktek terbaik. Berikutnya yang kedua, sosialisasi bahaya. Apabila kita tidak mematuhi prosedur dan aturan yang sudah dibuat, maka seringkali terjadi human error, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti mengenali ancaman phishing, pentingnya kata sandi yang kuat, dan bahaya penggunaan perangkat lunak yang tidak resmi. Sebagai contoh, penggunaan password saja sudah ada aturannya. Kalau password hanya angka saja, itu lemah. Atau password hanya huruf saja, itu lemah. Tapi password huruf dan angka itu lebih kuat. Tapi ada yang lebih kuat dari itu. Password angka dan huruf, salah satunya ada huruf besar. Lebih susah lagi untuk ditembus adalah ada simbol, ada huruf kecil, huruf besar, angka, itu lebih sulit lagi dan semakin kuat. Berikutnya, kurangi resiko manusia. Jadi membantu mengurangi kesalahan manusia yang seringkali menjadi celah keamanan paling umum dan mudah dieksploitasi. Berikutnya, nah ini dampak positifnya. Dampak positif perlindungan sistem informasi di dalamnya, yang pertama, kepercayaan stakeholder. Jadi kalau sistem informasi itu aman, nyaman, bikin kerjanya lebih teratur, lebih meyakinkan, lebih aman. Karena menjaga reputasi dan membangun kepercayaan dengan pelanggan,
mitra dan investor yang melihat organisasi sebagai entitas yang bertanggung jawab. Yang kedua, kelangsungan operasional, memastikan bahwa operasional bisa dapat berjalan tanpa gangguan yang disebabkan oleh insiden keamanan. Dan yang ketiga adalah minimalisir kerugian, mengurangi resiko kerugian. Jadi kalau sistem informasi kita mudah dijebol, mudah dibobol dari eksternal, itu artinya masih kurang pengamanannya. Tapi ada juga yang modelnya adalah sistem informasinya tidak aman karena dari dalam, berarti SDM-nya juga yang bermasalah. Sehingga tadi seperti tadi ada pelatihan itu menjadi salah satu solusi yang penting. Nah, pada bagian perlindungan ini kuncinya adalah sistem informasi yang dibuat oleh perusahaan yang harusnya membuat pekerjaan jadi lebih aman, nyaman, dan enak, harus didukung dengan perlindungan sistem informasi. Jadi keamanan sistem informasi ini sudah keharusan strategi untuk setiap organisasi. Jadi satu, keamanan SIM adalah fundamental. Kalau sistem informasi mudah dijebol, keamanan data mudah dijebol, data-data penting bisa saja digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, membutuhkan integrasi teknologi, kebijakan, dan budaya organisasi yang kuat. Berikutnya, mulai dengan langkah-langkah kecil, edukasi, kontrol, akses, dan penerapan standar keamanan. Sebagai pengantar dari perlindungan sistem informasi adalah seperti itu. Jadi lebih banyak peran manusia dalam menggunakan sistem informasi secara arif dan bijaksana akan membuat sistem informasi berjalan sesuai dengan harapan. Untuk melengkapi tentang perlindungan kepada sistem informasi, berikut ini audit sistem informasi yang harus dilakukan untuk berjalannya sistem informasi agar safe. Berikut ini jenis-jenis audit sistem informasi yang bisa Anda ketahui untuk selanjutnya supaya sistem informasi manajemen perusahaan menjadi lebih aman dan lebih kuat. Yang pertama, audit kepatuhan. Nah, audit kepatuhan ini audit yang dilakukan untuk memastikan sistem informasi berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan kebijakan yang berlaku. Jadi dasarnya standar. Tujuannya memastikan kepatuhan pada regulasi. Contoh, audit pada bank memastikan kepatuhan terhadap regulasi otoritas jasa keuangan. Jadi yang pertama, audit kepatuhan. Nah, ini contoh kasus audit kepatuhan. Sebuah bank di Indonesia menggunakan sistem mobile banking. Mengharuskan semua bank menerapkan two-factor authentication untuk transaksi online. Nah, dicek dulu audit kepatuhannya, hasilnya audit menunjukkan sistem mobile banking hanya menggunakan 2FA sehingga tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Karena ditemukan seperti itu, yang ditangani gimana? Bank segera menambahkan fitur OTP via SMS. Kemudian tim IT melakukan security patching dan penyesuaian arsitektur sistem. Kemudian dilakukan audit ulang. Ini contoh untuk audit kepatuhan. Contoh kedua, rumah sakit dalam perlindungan data pasien. Rumah sakit menggunakan sistem rekam medis elektronik
regulasi mengharuskan data pasien bersifat rahasia. Kalau data pasien bocor itu kan berbahaya. Jadi hasil auditnya menemukan bahwa rekam medis dapat diakses tanpa login khusus oleh staf non-medis. Ini berbahaya. Jadi dua contoh kasus ini. Berikutnya, audit operasional. Audit operasional untuk evaluasi efektivitas, efisiensi, dan keamanan sistem informasi dalam mendukung proses bisnis. Studi kasusnya, perusahaan e-commerce melakukan audit operasional untuk performa server promo saat Harbolnas. Contoh kasus seperti ini. Sebuah perusahaan e-commerce sering mengalami server down saat event promo. Banyak pelanggan gagal check out. Nah, ini menyebabkan kerugian. Audit menemukan database transaksi tidak dioptimize, query lambat, infrastruktur server tidak scalable. Nah, penanganannya gimana? Penanganannya adalah audit merekomendasikan optimasi database. Yang kedua, implementasi load balancing and auto-scaling server cloud. Hasilnya sudah bagus. Yang ketiga, ini contoh audit yang kedua. Jadi kampus pakai e-learning mendukung pembelajaran daring. Namun banyak mahasiswa mengeluh sulit mengakses materi dan sering terjadi error. Audit operasional menemukan sistem belum diuji stres. Jadi sistem sebelum dilaksanakan itu mestinya harus diuji stres atau stress test. Berikutnya, penanganan. Penanganannya setelah tahu kejadian seperti itu adalah tim IT melakukan stress testing dan load testing. Berikutnya, memperbaiki bug pada modul ujian dan menambah server backup. Jadi kasus seperti ini banyak terjadi di lembaga pendidikan ketika load-nya tinggi. Yang ketiga, kemudian audit keamanan. Yang ketiga itu audit keamanan. Berikutnya yang keempat, audit forensik. Kemudian yang kelima, audit pengembangan sistem. Yang keenam, audit teknologi. Jadi ini adalah untuk memastikan sistem berjalan dengan bagus. Ada 6 model audit. Yang terakhir itu adalah audit teknologi. Jadi ini sifatnya melengkapi apa yang sudah sebelumnya dilakukan.